Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Apakah kalian baik-baik saja dan alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cerah dengan NIM 2030803118, program studi Sistem Informasi kelas 28 3D. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang atau mata kuliah algoritma pemrograman 2 yang dosen pengampunya adalah Ibu Gusmelia Testiana MKom. Di sini saya mendapatkan tugas menjelaskan tentang sequential searching menggunakan aplikasi Java NetBeans. Kita lanjut ke pembahasan sequential search. Nah, di sini Sequential searching adalah merupakan algoritma pemrograman pencarian sebuah data yang teknik dasarnya itu sangatlah mudah sekali. Yang mana pengertiannya adalah proses pencarian data mulai data pertama sampai data yang dicari itu ditemukan, atau menelusuri data awal sampai akhir jika data itu tidak ditemukan di dalam sekelompok data tersebut. Nah, di dalam sequential searching ini ada yang namanya base case. Apa itu base case? Jika data yang kita cari itu terletak di depan atau di awal deret data, sehingga waktu yang kita butuhkan akan menjadi lebih singkat. Dan ada juga yang namanya worst case. Nah, jika data yang dicari itu terletak di akhir deret data, sehingga waktu yang kita butuhkan untuk mencari itu akan lebih lama. Dan di sini alurnya atau jalannya adalah kita akan inputkan X terlebih dahulu, data yang ingin kita cari. Dan kedua, bandingkan X dengan data ke I sampai dengan N. Yang ketiga yakni jika ada data yang sama dengan X, maka cetak pesan data ditemukan pada indeks ke I. Kemudian pengecekan pun berakhir. Dan yang keempat, jika tidak ada data yang sama dengan X, maka cetak pesan data tidak ditemukan. Nah, kita ke simulasi sequential search. Nah, misalkan di sini kita memiliki 20 data yang kita simpan pada variabel array. Yang datanya tersebut adalah diawali dengan 13, 39, 30, 15 sampai ke data terakhir yakni 11. Di sini mari kita tentukan di mana base case-nya dan di mana worst case-nya. Base case-nya adalah 13. Kenapa 13? Karena dia terletak di awal deret data. Karena untuk mencari 13 sangatlah mudah dan sangatlah cepat sekali. Dan di mana worst case-nya yakni 11, atau 11 ini terletak di ujung deret data. Sehingga untuk mencari data 11 maka kita harus membandingkan satu persatu dan menjadikan waktu yang kita cari itu lama sekali. Nah, di sini misalkan data yang kita cari adalah 15. Maka bandingkan 15 dengan 13. Jawabannya adalah tidak sama. Maka kita lanjutkan, bandingkan 15 dengan 39, maka data tidak sama. Bandingkan 15 dengan 30, maka datanya tidak sama. Dan bandingkan 15 dengan 15 berarti 15 dengan 15 berarti benar. Maka cetak data ditemukan pada indeks ketiga karena array diawali dengan 0, 0, 1, 2, dan 3. Maka cetak data ditemukan pada indeks ketiga. Nah, lebih jelasnya lagi kita lanjut ke programnya. Terima kasih. Oke teman-teman semua, sekarang kita sudah membuka Java NetBeans-nya. Sekarang kita masuk ke program pembuatan sequential search-nya. Nah, sekarang kita membuat file baru. Kita namai dengan sequential search. Di
sini kita hapus dulu yang tidak perlu. Nah, karena kita akan menginputkan angka yang ingin kita cari, maka kita akan memanggil import data.japa.util_scanner. Maka di sini kita set scanner, namanya masukkan sama dengan new scanner system dot in titik koma. Maka kita panggil Japa utilnya. Nah, sekarang kita tugas kita membuat variabel array-nya yang menampung angka-angka tadi. Maka di sini kita buat integer array angka data sama dengan kita tempel angka-angka yang kita buat pada simulasi tadi. Nah, ini tinggal ditambahkan titik komanya, yakni data-datanya ada 20 angka, 13, 39, 30 sampai dengan 11. Nah, di sini kita perlu menginputkan apa yang ingin user cari atau pengguna cari. Maka kita di sini show, kita tampilkan masukkan angka yang ingin dicari. Titik koma. Nah, sekarang kita buat variabel integer untuk menampung angka yang ingin dicari ini. Integer angka sama dengan masukkan dot next integer. Jangan lupa titik komanya. Sekarang tugas kita adalah untuk membandingkan. Nah, apakah data array ini atau angka ini sama dengan data array? Maka kita buat di sini perulangan menggunakan for integer i sama dengan 0, yang mana i kurang dari sepanjang data. Nah, sepanjang data array. Maka di sini kita buat data dot length. Nah, length. Nah, kita buat jika if dalam kurung angka sama dengan data ke i, maka di sini kita buat tampilan angka bisa kita tampilkan juga angkanya tadi, angka ditemukan di indeks ke i. Nah, jadi indeksnya ini adalah i, ke indeks ke i. Maka bila ini ketemu angka sama, maka kita hentikan perulangannya. Maka kita buat break. Nah, di sini kita lanjut. Nah, apabila jika angka sama dengan data ke i, maka tampilkan angka ditemukan pada indeks ke i.
dan perulangan pun selesai. Nah, di sini tugas kita membuat jika data ini tidak ada, angka ini tidak ada di dalam data, maka kita membuat di sini variabel fungsi. Kita contohkan misalnya kita membuat boolean fungsi yang namanya ketemu, misalnya ketemu sama dengan kita set pertamanya nilainya adalah false atau salah. Nah, false. Nah, ketika variabel angka ini sama dengan data, maka kita buat lagi di sini, yakni ketemu sama dengan true atau sama dengan benar. True sama dengan benar, titik koma. Nah, setelah ini maka kita buat tampilan menampilkan kalau angka ini tidak ada dalam data. Maka kita buat show dulu data tidak ditemukan. Nah, untuk menampilkan ini kita menggunakan if lagi. Kita gunakan fungsi tadi. If dalam kurung ketemu sama dengan false sama dengan salah, maka cetak perintah data tidak ditemukan. Nah, dan akhirnya data tidak ditemukan. Ya, maaf tadi kurungnya itu kelebihan 1. Nah, data tidak ditemukan. Maka sekarang kita cobakan. Shift, kita cobakan Shift F6, kita jalankan programnya. Sini ditanya masukkan angka yang ingin dicari. Kita ingin mencari misalnya angka sesuai simulasi angka 15. Maka angka 15 ditemukan pada indeks ketiga. Berarti program untuk mencari menggunakan sequential search ini sudah benar. Nah, sekarang kita coba kalau datanya angka ini tidak ada di dalam data. Kita coba angka 100. Berarti ini data tidak ditemukan karena memang benar di dalam data array ini tidak ada angka 100. Maka program sequential search ini dalam mencari angka dalam data itu sudah dinyatakan atau sudah dibilang mendekati sempurna. Sekarang kita cobakan satu lagi. Kita coba mencari nama. Kita masuk ke contoh yang kedua. Kita misalkan mencari nama di dalam absen. Nama ke absen. Menggunakan sequential search. Kita finish. Nah, di sini hapus dulu yang tidak perlu ini. Kita menggunakan inputan, maka kita menggunakan Java Util Scanner. Kita buat scanner, masukkan sama dengan new scanner system.in. Jangan lupa titik komanya. Lalu kita add import for Java Util Scanner. Nah, sekarang kita buat nama-nama itu kita masukkan dalam variabel array. Maka nama atau karakter kita menggunakan string. Ingat, kita menggunakan string
Tapi kalau kalau angka atau ini kita menggunakan double atau integer. Kalau nama atau karakter kita gunakan string. Ingat. Nah, kita buat string array absen sama dengan sini kita langsung pastekan saja karena nama-nama tadi sudah kita buat. Jangan lupa kita tambahkan titik komanya. Nah, sekarang kita tanyai atau kita tampilkan shout kita tanyai masukkan nama yang dicari. Nah, di sini kita buat variabelnya untuk nama yang dicari ini, untuk menampung nama yang dicari. Maka kita buat sini nama string nama sama dengan masukkan dot next line atau next saja boleh. Jangan lupa titik komanya. Sekarang kita bandingkan apakah nama ini ada di dalam absen tersebut. Maka kita menggunakan perulangan untuk mengecek satu persatu. For integer i sama dengan 0, i kurang dari sepanjang data array-nya, maka kita menggunakan absen.length. Nah, mari kita bandingkan. If jika nama titik equals kita menggunakan equal ignore case supaya nanti ketika menginputkan itu tidak menjadi masalah besar kecilnya huruf. Kita buat di sini absen ke i. Nah, maka tampilkan kalau ini sama, maka tampilkan shout nama tambah nama tambah ditemukan pada indeks ke i. Ini nama ditemukan pada indeks ke i. Setelah ini, maka kalau ketemu maka perulangannya pun kita selesaikan. Maka di sini break titik koma. Nah, kita misalnya ini sudah ditemukan. Gimana kalau nama ini tidak ada? Maka kita menggunakan seperti tadi. Kita menggunakan boolean. Misalnya kita pertamanya booleannya itu ketemu sama dengan nilainya pertama itu adalah false atau salah. Nah, ketika ketemu maka kita buat ketemu berganti nilai menjadi true, itu maksudnya. Salah, maka kita set. Ketika tidak ketemu maka kita buat di sini if ketemu sama dengan false, maka kita tampilkan shout nama tidak ditemukan. Nah,
Berarti nilai awalnya adalah false atau salah. Ketika nama ini ada di dalam absen, maka nilainya menjadi true. Dan ketika tidak ada, mengulang lagi kepada nilai awal menjadi false. Dan ketika false, maka tampilkan nama tidak ditemukan. Sekarang program ini kita jalankan. Shift F6. Nah, run. Masukkan nama yang dicari. Misalkan kita mencari nama Ogi. Nah, Ogi. Maka nama ditemukan pada indeks keempat. Benar. Di sini array-nya 0. Ini indeks ke 0, 1, 2, 3 dan 4. Benar. Nah, kita coba sekali lagi mencari nama yang tidak ada. Misalnya mencari nama saya. Cerah. Maka hasilnya nama tidak ditemukan. Ini berarti program kita ini sudah berjalan dengan baik. Oke, baiklah teman-teman semua, karena program kita tadi sudah berjalan dengan lancar, karena kita sudah kita teskan gimana kalau data itu ada dan gimana kalau data itu tidak ada, maka kita anggap itu program kita itu hampir mendekati sempurna. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Nah, sekian dari kami dari pembahasan sequential search. Mungkin nantinya kita akan membahas hal-hal lain ke depannya. Yang terpenting adalah terima kasih Anda telah menonton video saya. Salam dunia IT. Nah, sekarang baiklah, mungkin itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Semoga yang sekian tadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.